warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Anggika Putri, NIM 12401183016, jurusan Perdagangan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Tulungagung. Di sini saya akan memaparkan atau presentasikan laporan praktek pengalaman lapangan gelombang 1 tahun 2001. Pelaksanaan praktek pengalaman lapangan gelombang 1 tahun 2001 dilaksanakan mulai tanggal 18 Januari sampai dengan 26 Februari 2021. Dan pelaksanaan praktek pengalaman lapangan saya dilaksanakan di PNT Nusantara Umat Mandiri yang berlokasi di kantor gedung MWC NU Kalibawir, Desa Karantalon, Kecamatan Kalibawir, Kabupaten Tulungagung. Dikarenakan situasi dan kondisi masih dalam pandemi COVID-19, maka kegiatan PPL gelombang 1 tahun 2001 dilakukan secara virtual dari rumah atau PPL di desa masing-masing yang setiap jurusan mempunyai tema PPL yang berbeda-beda. Salah satunya yaitu jurusan Perdagangan Syariah yang mengambil tema peran bank atau non-bank di UMKM yang ada di desa. Akan tetapi meskipun dilakukan secara virtual dari rumah, mahasiswa yang melakukan kegiatan PPL tidak perlu melakukan sama kurang lebih 4 kali di lapangan, tetapi hanya boleh melakukan 2 sampai 4 kali pertemuan saja di lapangan. Dan sisanya melakukan kegiatan pembuatan laporan dan essay. Dan sistem PPL kali ini mahasiswa hanya melakukan observasi dari wawancara kepada beberapa karyawan yang ada pada lembaga tersebut. Selebihnya mahasiswa melakukan komunikasi dengan pihak-pihak lembaga dari rumah melalui WhatsApp sesuai kebutuhan yang ada. Profil lembaga. Sejarah berdirinya BNT Nusantara Umat Mandiri. BNT Nusantara Umat Mandiri merupakan salah satu lembaga keuangan syariah yang berdiri pertama kali di daerah Kalibawir, yang dirintis oleh tokoh-tokoh besar Nahdlatul Ulama wilayah Kalibawir serta dukungan dari beberapa praktisi lembaga keuangan dan lembaga pendidikan. Dengan adanya kesadaran visi dan misi mengenai kegiatan ekonomi masyarakat muslim, maka diharuskan kita memiliki sebuah wadah sendiri sebagai tempat pengelolaan finansial sesuai dengan prinsip dan aturan syariah Islam sebagai agama kita. BNT Nusantara Umat Mandiri menggunakan sistem syariah dalam produk-produk penghimpunan dan penyimpanan seperti bagi hasil fund atau margin. BNT Nusantara Umat Mandiri didirikan dengan maksud agar dapat memberikan pelayanan dan pendampingan kepada masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat di sektor perekonomian. Pada hari Senin, tanggal 4 Juli 2018, pukul 19.00 waktu Indonesia Barat, yang bertepatan di Gedung MWCNU Desa Karantalon, Kecamatan Kalibawir, Kabupaten Tulungagung, didirikanlah sebuah lembaga keuangan syariah di kalangan warga Nahdlatul Ulama yang bernama BNT Nusantara Umat Mandiri. Berdasarkan rapat anggota yang dipimpin oleh Dr. Andes Haji Sujain Habibi MM dan dihadiri oleh 25 aktivis NU, pendirian BNT Nusantara Umat Mandiri ini diharapkan dapat mewujudkan cita-cita warga Nahdlatul Ulama untuk memiliki koperasi dengan basis syariah. BNT Nusantara Umat Mandiri merupakan koperasi syariah yang baru lahir dan baru dirintis, tetapi hingga saat ini sudah mempunyai 700 anggota dan calon anggota. Berlokasi di Gedung MWC NU Kalibawir, sehingga memudahkan masyarakat untuk bersilaturahmi karena tempatnya cukup strategis. Selain itu, BNT Nusantara Umat Mandiri merupakan koperasi syariah yang terpercaya karena mayoritas warga Kalibawir adalah warga Nahdlatul Ulama atau NU. Sedangkan BNT sendiri pendirinya beserta pengurusnya berasal dari NU. BNT Nusantara Umat Mandiri terdapat visi dan misi. Visi BNT Nusantara Umat Mandiri yaitu membentuk pola syariah menjadi mitra amanah guna menggapai kemaslahatan dan kemandirian umat. Sedangkan misi BNT Nusantara Umat Mandiri yaitu sebagai pelaksana lembaga keuangan syariah yang amanah, memberikan pelayanan yang profesional sesuai dengan prinsip syariah Islam, serta mengajak masyarakat muslim untuk ikut serta dalam mewujudkan perekonomian yang prinsipnya syariah. BNT Nusantara Umat Mandiri terdapat moto lembaga. Moto dari BNT Nusantara Umat Mandiri adalah mitra amanah menggapai maslahah. Hal ini memiliki arti bahwa BNT Nusantara Umat Mandiri berperan sebagai mitra atau rekan kerja khususnya dalam bidang ekonomi syariah yang amanah, di mana kemudian bersama-sama dalam menggapai kemaslahatan baik di dunia maupun di akhirat. BNT Nusantara Umat Mandiri memiliki produk penghimpunan dan produk pembiayaan. Produk penghimpunan atau simpanan yaitu simpanan belajar yang dikhususkan untuk belajar, simpanan amanah yang dikhususkan untuk masyarakat umum, simpanan maslahah yaitu simpanan untuk organisasi atau lebih dari satu orang, simpanan umroh
simpanan haji, dan simpanan korban, serta simpanan berjangka. Sedangkan untuk produk pembiayaan yaitu murabahah, prinsipnya jual beli, mudharabah atau musyarakah, prinsipnya kerjasama, ijarah, dan juga talahah haji. Permasalahan di lapangan. BMT Nusantara Bank Mandiri merupakan lembaga keuangan syariah di mana kegiatan utamanya sebagai penghimpun dan penyaluran dana kepada nasabah atau anggota yang memerlukan pembiayaan dari BMT ini. Berdasarkan hasil observasi atau wawancara yang saya lakukan pada pihak BMT Nusantara Bank Mandiri, yaitu adalah permasalahan besar yang harus dihadapi Jawa berdirinya, yakni tentang masyarakatnya yang masih enggan untuk memilih adanya koperasi syariah dalam melakukan transaksi penyimpanan maupun pinjaman uang. Hal ini dikarenakan masyarakat sekitarnya, terutama masyarakat Kalidewer, yang merasakan adanya trauma berkepanjangan dari kasus penipuan yang berlabel syariah yang punya kantor cabang di Kalidewer. Selain itu, kendala pada masa pandemi COVID-19 ini juga dihadapi lembaga keuangan syariah lainnya adalah keterlambatan pembayaran angsuran yang mungkin disebabkan oleh adanya penurunan omset yang sangat menurun nasabah yang melakukan pembiayaan selama pandemi. Berdasarkan fakta-fakta di atas, penulis mengamati perlu adanya penelitian tentang hal ini karena dapat memetakan dengan baik apakah pembiayaan di perekonomian bagi para pelaku UMKM di Kalidewer, Kabupaten Tulungagung. Tanggapan dari pihak lembaga untuk mengatasi kurangnya tanggapan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah seperti halnya BMT. BMT Nusantara Bank Mandiri memiliki strategi yang digunakan melakukan edukasi atau sosialisasi tatap muka langsung dengan jamaah-jamaah NU masyarakat Kalidewer atau masyarakat sekitarnya. Tetapi semenjak adanya pandemi COVID-19 ini, kegiatan berkumpul dihimbau oleh pemerintah sehingga bentuk sosialisasi dilakukan dengan sistem menjemput bola dan strategi lainnya seperti periklanan, yaitu menyebarkan brosur agar dapat menarik masyarakat luas untuk menggunakan pembiayaan dari BMT Nusantara Bank Mandiri ini. Hal tersebut akan menjadi strategi untuk meningkatkan minat masyarakat untuk menggunakan pembiayaan yang dapat membantu permodalan untuk usaha atau bisnis masyarakat. Dan tanggapan lain dari pihak lembaga BMT atas ketambatan pembayaran angsuran yaitu memberikan keringanan dalam angsuran pengembalian dana atau pembiayaan bagi anggota yang menginginkan mengajukan keringanan. Hal ini bertujuan supaya tidak memberatkan anggota dalam melakukan angsuran karena mengalami penurunan pendapatan yang diakibatkan adanya pandemi COVID-19 di mana hampir semua sektor perekonomian merosot, bahkan ada yang bangkrut karena penyaluran dana BMT-nya adalah sektor UMKM. Menurut pihak BMT Nusantara Bank Mandiri, BMT itu mempunyai peran yaitu sebagai penghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kepada masyarakat, terutama dalam usaha-usaha yang bersifat seperti UMKM. Selain berperan untuk membantu masalah permodalan bagi UMKM, lembaga keuangan syariah khususnya BMT juga meningkatkan dan menguatkan perekonomian masyarakat, khususnya masyarakat di sekitar BMT. Sehingga saya mengambil peran BMT Nusantara Bank Mandiri dalam meningkatkan perekonomian pada UMKM di Desa Karantalun, Kecamatan Kalidewer. Pembahasan dan juga analisis temuan studi. Dalam pembahasan yang pertama yang dibahas yaitu pengertian Baitul Mal wa Tamwil. BMT adalah singkatan dari Baitul Mal wa Tamwil. Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai badan usaha terpadu. Lembaga ini merupakan gabungan antara dua fungsi, Baitul Mal, rumah dana, dan Baitul Tamwil, rumah usaha. Baitul Mal telah dikembangkan sejak zaman Nabi Muhammad SAW sebagai lembaga yang bertugas untuk mengumpulkan sekaligus membagikan dana sosial seperti zakat, infak, sedekah. Sedangkan Baitul Tamwil adalah lembaga bisnis keuangan yang berorientasi laba atau keuntungan. Jadi Baitul Mal wa Tamwil adalah suatu institusi ataupun lembaga keuangan syariah yang mana kegiatan operasionalnya yaitu menghimpun dana dari pihak ketiga atau masyarakat serta menyalurkan pembiayaan kepada usaha-usaha produktif dan menguntungkan karena sumber dana dalam Baitul Tamwil berasal dari simpanan masyarakat. Salah satu kendala bagi para pelaku usaha mikro dalam mengembangkan usahanya yaitu terkait dengan modal yang dimiliki yang tidak terlalu besar atau belum mencukupi. Padahal modal dalam suatu usaha merupakan salah satu langkah yang harus dimiliki oleh para pelaku usaha mikro. Kendala tersebut bisa diminimalisir dengan adanya lembaga keuangan mikro syariah yang menyalurkan dana dalam bentuk pembiayaan kepada para pelaku usaha mikro, karena lembaga keuangan mikro syariah seperti BMT ini selalu membiayainya kepada masyarakat atau para pelaku usaha mikro itu sangat mudah dan cepat. Selanjutnya pengertian UMKM.
UMKM singkatan dari usaha mikro kecil dan menengah, sehingga UMKM terdiri dari 3 bentuk usaha berdasarkan skalanya yang meliputi usaha mikro, kecil, dan menengah. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM merupakan usaha produktif milik orang atau perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Karena UMKM sendiri mempunyai fungsi atau peran yang cukup penting dalam membangun perekonomian masyarakat, terutama usaha mikro dalam masyarakat yang mampu untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan memeratakan sosial masyarakat khususnya di Indonesia. Atau analisis terhadap studi peran PMT Nusantara Amat Mandiri dalam meningkatkan perekonomian pada UMKM. PMT sangat berpengaruh dalam percepatan pertumbuhan UMKM di Indonesia karena perannya sebagai penghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya pada usaha-usaha yang bersifat produktif seperti UMKM. Untuk itu, dalam pengembangan UMKM perlu adanya pengoptimalisasi. Dalam hal ini, peran PMT yaitu menyalurkan dana kepada para pelaku UMKM yang membutuhkan modal atau pendanaan agar usahanya dapat berkembang dan berjalan lancar tanpa hambatan, terutama dalam masalah permodalan. Adapun hasil wawancara yang penuh rangkum dari PMT yakni para pelaku UMKM seperti UMKM di sektor kerajinan, contohnya usaha metal kayu, UMKM di sektor perdagangan, contohnya usaha penjual baju, pakaian, dan UMKM di sektor peternakan seperti peternakan hias atau peternakan ayam petelur dan lainnya. Para pelaku UMKM tersebut mempunyai adanya kendala dari segi permodalan dalam mengembangkan usahanya karena masyarakatnya itu tidak hanya berprofesi sebagai petani tapi juga sebagai peternakan, perdagangan, pengrajin, dan lainnya. Dari pemaparan tersebut di atas, maka peran lembaga PMT Nusantara Amat Mandiri itu dapat menjadi solusi dalam mendukung permodalan bagi UMKM tersebut karena persyaratan pengajuan tambahan modal lebih mudah dan sederhana daripada perbankan. Hal ini juga bisa menjadikan salah satu peluang atau juga bisa sebagai alternatif bagi UMKM di sektor ekonomi seperti peternakan, perdagangan, kerajinan, dan sektor informal lainnya agar lebih mudah dalam mengakses permodalan. Selain berperan untuk membantu masalah permodalan bagi para pelaku UMKM, lembaga keuangan syariah khususnya PMT juga dapat meningkatkan dan menguatkan perekonomian masyarakat. Kemudian untuk mengakses permodalan yang diberikan oleh PMT itu mendorong masyarakat untuk membuka usaha-usaha mikro baru. Melalui usaha-usaha ini, ekonomi kerakyatan akan mengalami penguatan. Penguatan ekonomi kerakyatan ini akan memberikan kesejahteraan bagi semua lapisan masyarakat. Dengan demikian, peran PMT Nusantara Amat Mandiri dan juga PMT lainnya untuk membantu upaya pemerintah dalam pengentasan kemiskinan. Kebijakan-kebijakan yang akan dilakukan oleh pemerintah juga harus berpihak pada para pelaku usaha mikro, di mana jika dikembangkan akan dapat mengurangi pengangguran dan memperkuat perekonomian bangsa serta upaya pemerintah untuk mengurangi kemiskinan akan terpenuhi. Yang dilakukan PMT untuk meningkatkan perekonomian rakyat melalui UMKM. Yang pertama, penyampaian program ekonomi syariah melalui sosialisasi kepada masyarakat secara langsung. Dua, memberikan pembiayaan secara syariah, yaitu berupaya agar PMT dapat membebaskan masyarakat dari rentenir. Yang ketiga, pendekatan dengan tokoh masyarakat, yaitu melakukan upaya selanjutnya dengan pendekatan kepada tokoh masyarakat, yaitu seperti ulama yang ada di sekitar lingkungan. Yang keempat, memberikan kemudahan dalam memberikan pembiayaan kepada masyarakat. Dengan adanya PMT Nusantara Amat Mandiri itu sangat membantu perekonomian UMKM karena dengan adanya PMT ini dapat membantu sektor perekonomian yang ada di Desa Karantarun, Kecamatan Kalitawir dalam hal permodalannya sehingga usaha dapat berjalan dan juga dapat menambah penghasilan. Dan adanya lembaga PMT Nusantara Amat Mandiri ini juga memberikan kontribusi pembiayaan untuk pengembangan para pelaku UMKM karena dengan berkembangnya UMKM ini akan nambah pendapatan atau penghasilan yaitu bagi para pelaku UMKM sehingga ketika UMKM itu akan mengalami progres yang signifikasi maka dapat membuka peluang bagi masyarakat Desa Karantarun, Kecamatan Kalitawir, khususnya dalam pengentasan angka pengangguran dan juga menambah penghasilan bagi masyarakat Kalitawir dan sekitarnya. Akhirnya kesejahteraan anggota dan masyarakatnya pun dapat tercapai dengan baik.